Penuhi kami Bapa, urapi kami semua bagian kami. Terima kasih Tuhan. Mari kembali Tuhan kuatkan kami dengan firman-Mu. Kami terus berjalan menapaki tahun ini Tuhan. Kau berikan kekuatan demi kekuatan bagi kami. Kau melayakkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan.
Biarlah pengurapan baru turun atas setiap kami. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati, mengurapi jemaat-Mu Tuhan. Sehingga kami semua menerima yang terbaik yang daripada Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Saudara, sama-sama kita akan melihat firman Tuhan. Bersama kita buka di dalam Mazmur 84. Mazmur 84, saya ajak saudara sama-sama kita bangkit berdiri. Mazmur 84 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-13. Saya berikan tema firman Tuhan pada saat ini, tetap kuat dan semakin kuat. Mazmur 84 ayat pertama hingga ayat yang ke-13. Sama-sama saudara, mari kita bangkit berdiri dan kita akan bacakan ayat ini bersama-sama. 2, 3. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Kora. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Amin. Silakan duduk saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita melihat firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana saat itu bangsa Israel, mereka sedang mengadakan suatu perjalanan pendakian tepatnya, ya. Mereka mau pergi ke Bukit Sion, di mana di sana ada bait Allah yang mereka datang beribadah di bait Allah. Saudara, tentunya kita sudah pernah belajar bersama ketika mereka pergi ke Bukit Sion itu, mereka harus melewati yang namanya daerah-daerah yang tidak mengenakan. Ya, mereka harus melewati lembah, mereka harus naik ya dengan batu-batu yang gak enak, tebing-tebing yang gak enak. Mereka harus melewati itu, saudara, dan ini sangat-sangat tidak mengenakan buat daging mereka sebenarnya, tetapi mereka punya suatu hasrat. Ya, mereka punya suatu kerinduan akan rumah Allah sehingga hal ini tidak menghalangi mereka untuk mereka berjalan dan semakin kuat dalam perjalanan mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biasanya kalau orang-orang yang mengadakan suatu perjalanan lebih lama ya semakin lama semakin lemah, ya kan? Semakin lama semakin capek, ya, semakin lama semakin lelah. Dalam Yesaya 40 ayat 30, coba bisa ditampilkan.
Ini aja dikatakan bahwa orang-orang muda ini juga mengalami ya lemah, lesu, Yesaya 40 ayatnya yang ke-30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kalau dikatakan orang-orang muda ya, teruna-teruna, orang-orang muda di sini bisa mengalami lemah lesu. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada Mazmur 84 ini, pada ayat 8 dikatakan mereka berjalan makin lama makin kuat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ini ternyata kuncinya kenapa mereka kuat. Karena mereka hendak menghadap Allah di Sion. Arti kuat, saudaraku, di sini bertahan. Ya, arti kuat adalah bertahan. Ya, melawan, bertahan. Kalau kita lihat, saudaraku, pada ayat yang ke-11, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada kekuatan di situ. Ya, ada kekuatan di situ. Kita kasih pembatas Mazmur ini dan kita lihat dalam Efesus, saudara, kita lihat dalam Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10. Efesus 6, ayatnya yang ke-10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, kita baca pada ayat yang ke-13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kuat itu artinya bertahan. Pada ayatnya yang ke-11, saudara, dikatakan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Untuk kuat di sini kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat melawan tipu muslihat iblis. Iblis itu seringkali memakai kedagingan kita. Ya. Firman Tuhan sendiri berkata, Tuhan Yesus sendiri berkata, roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya. Roh memang penurut. Suatu ketika pasti saudara punya pemikiran seperti ini. Oh ya, aku mau berubah di tahun ini. Aku mau lebih setia kepada Tuhan. Aku mau rajin baca Alkitab. Aku mau rajin berdoa. Ya kan? Tetapi di sisi yang lain, saudara gagal melakukannya. Ya. Saudara gagal melakukannya, melakukan doa, baca Alkitab. Saudara gagal. Kenapa? Daging kita ini, ya, kita tidak tundukkan, tidak taklukkan. Saudaraku, roh memang penurut dikatakan, ya, Yesus katakan roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ketika murid-muridnya tidak dapat bertahan, berdoa, ketika Yesus mengalami satu tekanan yang luar biasa di Taman Getsemani. Sehingga Yesus katakan, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam dengan aku?
roh memang penurut, tetapi daging lemah. Oleh sebab itu, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kenakanlah seluruh perlengkapan Allah. Saudara, jangan kita lupa dalam pekerjaan kita, usaha kita, apapun yang kita lakukan, ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, jangan lupa kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Saudara, kalau pada ayat yang 12, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, dikatakan melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan dalam perjalanan kita di tahun ini, begitu banyak hal yang akan kita hadapi. Tapi kita disuruh lawan, saudara. Kita disuruh lawan. Untuk melawan, kita harus memperlengkapi kita dengan perlengkapan. Apa saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Seluruh perlengkapan senjata Allah. Mungkin kita berkata bahwa saya ini udah capek kerja, ya kan? Kerja seharian, capek. Saudara, dalam capeknya kita, datanglah kepada Tuhan. Ya, datang. Jangan kita sepakat. Ya, jangan kita sepakat dengan penghalang itu. Jangan kita sepakat dengan si iblis itu. Untuk menghalangi kita datang kepada Tuhan. Jangan kita sepakat dengan kelemahan daging kita. Jangan. Tapi ketika ya dalam rasa capek kita pun saudara, gak apa-apa, datang sama Tuhan. Tuhan itu ngerti kok. Tuhan tidak menuntut lebih dari kita. Tuhan mau kita datang dengan apa adanya, dengan segala keadaan kita kok. Ya, Tuhan mau aja bahwa hati kita ini rindu kepada Dia. Sehingga Dia katakan ya, Yesus sendiri mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Berarti Tuhan tahu bahwa perjalanan hidup kita akan mengalami yang namanya rasa capek, lelah, letih, lesu. Tapi Tuhan katakan, marilah kepadaku. Berarti dalam ketidakberdayaan kita, saudara, Tuhan siapkan kekuatan baru itu. Amin. Jadi datang kepada Dia, datang kepada Tuhan, datang kepada alamat yang tepat. Supaya kita diberikan kekuatan baru, saudara. Kuat, ya. Kuat secara rohani, yaitu kita mampu bertahan, melawan musuh utama kita. Jadi kuat secara rohani, kita mampu melawan musuh utama kita, yaitu siapa? Diri sendiri. Ya. Musuh utama kita ini diri sendiri. Coba, ketika kita mau melakukan sesuatu, ya, kita mau melakukan sesuatu, orang lain belum menilai. Kadang-kala kita sudah menilai diri kita sendiri, ya enggak? Aduh, tapi kayaknya aku enggak mampu. Orang lain belum nilai. Tapi kita sudah buat penilaian sendiri. Aduh, kayaknya aku ini enggak mampu. Nah ini, kita harus menaklukkan, melawan diri kita sendiri. Ya, kuat secara rohani. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus bertahan dan melawan musuh utama, yaitu diri sendiri. Karena ketika kita menaklukkan diri kita sendiri, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maka kita dapat melihat kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kita.
Tapi kalau kita tidak mampu ya menaklukkan diri kita sendiri, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita pun kita nggak lihat, kita nggak mampu melihatnya. Saudara, ketika Gideon, ini saya sedikit menyimpang, ya, Gideon di Hakim-Hakim, dia ini sembunyi, ya, karena dia merasa bahwa dia ini tidak punya kekuatan dan saat itu dalam penyerangan-penyerangan terjadi untuk Israel saat itu dia bersembunyi, saudara, di tempat pengerikan. Dia bersembunyi di situ, tetapi malaikat datang dan malaikat berkata bahwa, hai engkau yang gagah berani. Padahal dia ini dalam ketakutan. Nah ini dia. Kadangkala kita tidak mampu menaklukkan diri kita sendiri. Kita membuat satu penilaian tentang diri kita. Saya ini nggak mampu. Saya ini nggak bisa berdoa, saya ini tidak bisa melayani, ya, saya ini tidak bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Padahal saudaraku, di setiap kita Tuhan percayakan talenta demi talenta, amin. Di dalam kita Tuhan percayakan talenta demi talenta. Di dalam kita Tuhan percayakan kekuatan demi kekuatan untuk kita bertahan dan melawan musuh. Sebelum musuh di luar, kita taklukkan dulu musuh di dalam diri kita. Supaya kita dapat melihat diri kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Dan di dalam diri kita ini ada kuasa Tuhan. Amin. Ketika kita menaklukkan diri kita, ketika kita mulai melihat bahwa oh ya, aku ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Di dalam aku ada DNA-nya Tuhan. Berarti di dalam saya ini ada kuasa Tuhan. Amin. Berarti saya diberikan kekuatan untuk melawan segala sesuatu yang ada di depan saya. Saudara, terkadang ya, iblis itu dia memakai setiap penilaian-penilaian diri kita sendiri yang kita buat, ya, dia tambah, oh iya memang kamu itu seperti itu, ya. Udah gak usah mengampuni. Ya. Dia tahu ada luka di dalam hati kita. Iya kamu gak usah mengampuni. Dia itu memang kayak gitu. Pantas untuk dimusuhin. Pantas untuk tidak diampuni. Tetapi firman Tuhan datang kepada kita. Kita harus melawan musuh kita. Ya. Melawan diri sendiri dan juga ketika kita sudah menaklukkan diri kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berperang. Dikatakan perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kita taklukkan. Tapi di dalam pemikiran kita dulu, bahwa saya adalah milik Tuhan di dalam saya. Saya miliki kuasa. Ya, saya miliki kuasa yang luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rahasia makin lama makin kuat. Kita lihat dalam Mazmur 84, kembali kepada ayat pokok kita. Mazmur 84, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di sini. Betapa disenangi tempat kediamanmu. Ayat yang kedua. Ya Tuhan semesta alam. Makin lama ya kita tetap kuat dan semakin kuat. Di tahun ini kita harus senang akan rumah Tuhan. Ya, kita senang akan rumah Tuhan. Saudara, kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Saudara, kalau dikatakan dengan hati yang hancur, Tuhan katakan tidak dipandang hina. Kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, yaitu dengan segala keberadaan kita. Kita remuk di hadapan Tuhan. Tidak ada satu kebanggaan. Tidak ada satu yang kita pertahankan di hadapan Tuhan. Tapi benar-benar kita remuk di hadapan Tuhan. Ya.
dengan hati yang hancur, senang akan rumah Tuhan. Dan kita datang kepada Dia dengan hati yang hancur. Karena di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-19, saudaraku, di situ bahwa Tuhan tidak memandang hina. Ketika kita datang kepada Dia dengan hati yang hancur. Datanglah kepada Tuhan dalam keberadaan kita hari-hari ini. Datang kepada Dia. Rahasia ketika kita harus tetap kuat dan semakin kuat, saudaraku, pada ayat yang keempat, di situ dikatakan bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Saudara, ternyata di mezbah itu juga ada perlindungan. Mezbah itu ada perlindungan. Kenapa dikatakan mezbah itu ada perlindungan? Di situ ada mezbah bakaran dan mezbah dupa. Mezbah bakaran ini berbicara tentang pertobatan. Ya, ada pertobatan di situ. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, kita datang di mezbah itu. Kita mempersembahkan, kita taruh semua yang ada, segala sesuatu yang mungkin sampai saat ini kita masih mempertahankannya. Kita taruh di mezbah itu sebagai satu pertobatan kita. Maka Tuhan turun datang melindungi kita, memproteksi kita. Mezbah dupa adalah doa. Saudara, kita datang kepada Tuhan dengan doa-doa kita. Ya, kita datang kepada Tuhan dengan satu doa permohonan kepada Dia. Di dalam mezbah itu ada perlindungan. Sehingga dikatakan bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah. Dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus menerus memuji Engkau. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus menerus memuji Engkau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berlindung pada mezbah Tuhan. Ya, kita berlindung pada mezbah Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari mezbah Tuhan. Kita menaikkan ya doa penyembahan kita kepada Dia seperti dupa yang berbau harum. Ya. Mezbah bakaran. Segala sesuatu ya, apapun itu kita taruh di mezbah itu. Sebagai suatu korban, bakaran, korban yang berkenan di hadapan Dia. Ada pertobatan di dalamnya. Mungkin kita berkata bahwa saya sudah bertobat kok. Saudara, setiap hari kita salibkan daging kita. Ya, matikan segala sesuatu yang ada di dalam kita. Yang menghalangi kita untuk pertumbuhan secara roh. Ya, salibkan daging kita. Masuk di dalam mezbah bakaran itu, saudara. Di situ ada pertobatan. Ya. Saudara lihat, pada ayat yang kelima tadi dikatakan bahwa suka terus menerus memuji Tuhan. Tetap kuat, ya. Tetap kuat, saudara. Kita terus menerus memuji Tuhan. Terus memuji Tuhan. Saya memberikan contoh tentang Paulus dan Silas. Ya, tentang Paulus dan Silas. Ketika mereka ditangkap. Ya, ditangkap. Dan saat itu mereka dimasukkan ke dalam penjara. Di bagian penjara yang paling tengah. Saudara, ketika
mereka ditangkap, mereka didera, ya dihancurin badan-badannya itu dicambuk. Mereka juga dipasung, ya mereka dipasung, mereka dirantai. Tetapi ketika mereka memuji Tuhan, ya terjadi kegerakan yang luar biasa. Gempa bumi terjadi dan saudara tahu, semua pintu-pintu terbuka. Rantai belenggu-belenggu semua terlepas. Karena mereka senang memuji-muji Tuhan. Ketika mereka memuji Tuhan di dalam himpitan itu. Di dalam tekanan itu. Saudara, ada kuasa surga turun atas hidup mereka. Dan terjadi kelepasan. Saudara, mungkin dunia sedang menutup segala sesuatu yang ada pada kita. Sehingga sepertinya kita dipojokin. Ya bagian yang paling tengah. Kalau bagian atas mungkin cepat-cepat bisa. Ya, bagian bawah mungkin cepat-cepat bisa. Bagian pinggir bisa. Tetapi ini dikatakan paling tengah. Penjara yang paling tengah, yang terdapat berlapis-lapis pintu besi. Dan keadaan mereka diikat, dipasung. Ya, mereka dirantai, dipasung. Tetapi ketika mereka berdoa, mereka memuji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mujizat terjadi. Amin. Saya tidak tahu belenggu-belenggu apa saat ini yang terjadi, yang ada dalam kehidupan saudara, usaha pekerjaan saudara, dalam keluarga saudara. Tetapi saudara, senanglah untuk memuji-muji Tuhan. Amin. Karena ketika kita memuji Tuhan, saudara tahu kita sedang membalikan keadaan. Kenapa? Karena mungkin saat itu kita di dalam tekanan, ya kan? Mungkin saat itu kita dalam himpitan. Tetapi ketika kita memuji Tuhan, ya, ketika kita menaikkan pujian syukur kepada Tuhan, kita sedang mengalahkan keadaan. Di situ Kisah 16, saudara, pada ayatnya yang ke-25 mulai, ya, di situ Silas dan Paulus berdoa menyanyikan puji-pujian, ya, dan ayat 26 terjadi gempa bumi, ya, ayat 26. Dan ketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ya. Dan ayat yang ke-30 itu tentang keselamatan atas kepala penjara. Ya, jadi di situ bagaimana Tuhan menyatakan bahwa sebenarnya yang kita hadapi sekarang ini himpitan, tekanan dalam bentuk apapun, dalam ketidakberdayaan kita. Ketika kita memuji Tuhan, sebenarnya kita sedang membalikan keadaan. Kita menghalaukan keadaan yang kita alami itu. Amin. Karena kita sedang berkata bahwa Tuhanku, Tuhan berkuasa di dalam hidupku. Ketika keraguan itu datang, mungkin saudara kita sedang menghadapi masalah dalam hidup kita dan kita berkata bahwa sepertinya tidak mampu. Tapi naikkanlah pujian syukur kepada Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Mungkin saat itu kita berkata bahwa saya dalam kekurangan. Ya. Tetapi pujilah Dia. Amin. Engkaulah kekuatanku Tuhan. Kita dalam keadaan lemah, kalut, bingung. Katakan, Engkaulah kekuatanku. Ketika kita berkatakan itu, iblisnya malu. Dia nggak berhasil untuk ngerecokin pikiran kita, iman kita. Untuk sepakat dengan dia bahwa iya, saya lemah. Saya tiada berdaya. Dia tidak berhasil. Karena apa? Kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Dan saudara,
ada kuasa di dalam puji-pujian. Benar saudara. Ya, ada kuasa di dalam puji-pujian. Kalau saudara baca di dalam Tawarik, kita belajar ya dalam Tawarik 20, di situ juga menjelaskan tentang Yehuda diserang, ya Yosafat berdoa dan dia memilih orang-orang ya untuk memuji, menyembah, bersorak bagi Tuhan, dan apa yang terjadi? Bani Amon Moab terkalahkan dengan puji-pujian. Karena puji-pujian itu kita menarik kuasa Allah dan kita mengalahkan segala sesuatu keraguan di dalam diri kita. Kita membalikan keadaan itu dengan puji-pujian. Terus menerus memuji Tuhan, ya. Tentunya tanpa paksaan. Tanpa paksaan. Tapi dari dalam diri kita yang rindu untuk memuji Tuhan. Ya. Saudara, dalam Ibrani 13, coba kita buka. Ibrani 13 ayatnya yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Saudara, kita lihat di sini dikatakan sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan berarti puji-pujian. Ya, puji-pujian. Milikilah hati yang suka memuji Tuhan. Suami istri bersama-sama sepakat memuji Tuhan. Ya, buat suatu kesepakatan. Ya, di jam-jam tertentu bersama-sama berdua ya, membangun ya pujian penyembahan dalam hubungan suami istri. Memuji Tuhan bersama-sama, gak usah malu. Suara saya jelek nanti didengar suami, suara saya jelek nanti didengar istri. Gak usah malu, ya. Kita mau naikkan pujian untuk Tuhan kok. Amin. Ya, praktekan. Ya, praktekan. Itu benar-benar luar biasa. Ketika istri mendoakan suami dan suami mendoakan istri. Bersama-sama berpegangan tangan. Berdoa. Saling memberikan kekuatan. Memberkati. Istri memberkati suami. Jangan seharian ngomel tok. Ya. Jadi dipatahkan. Ya, saat sebelum tidur itu omelan-omelan kita itu kita patahkan, amin, dengan memberkati suami. Ya. Mungkin suami seharian marah-marah juga kepada istri. Sebelum tidur, patahkan semua itu omelan-omelan itu juga, marah-marah emosi-emosinya, ya, dipatahkan juga dengan memberkati istri di dalam puji-pujian kepada Tuhan dan mendoakan. Amin. Praktekkan. Ya. Saudara, karena itu ada kekuatan yang luar biasa. Kalau ayatnya yang ke-6 dalam Mazmur 84 tadi kembali. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, agar kita tetap kuat dan semakin kuat di tahun ini, andalkan Tuhan dalam segala hal. Sekali lagi, andalkan Tuhan. Mungkin kita berkata, aku udah tahu andalkan Tuhan. Tapi apakah
dalam keseharian kita, kita melakukannya, mempraktekannya, mengandalkan Tuhan, yaitu berserah kepada Tuhan. Ya, saudara, miliki iman, mengandalkan Tuhan. Saudara baca dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Bisa ditampilkan Habakuk 3, kita baca ayat 17 hingga ayatnya yang ke-19. Saudara perhatikan baik-baik ayat ini, kita sering nyanyikan juga, ya, ada di lagu. Ya, ayat ini dilagukan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Amin. Ketika pendapatan kurang, kita bisa bersorak-sorak bagi Tuhan. Ketika sakit kita belum disembuhkan, bisakah kita bersorak-sorak bagi Tuhan? Amin. Ya. Dikatakan di sini, saudara, sepertinya usaha itu tidak menghasilkan. Ya. Kalau saudara lihat pada ayat yang ke-17, semuanya mengecewakan. Usahanya, kerinduan-kerinduannya, yang sedang dia rencanakan, yang sedang dilakukan, sepertinya mengecewakan. Tidak ada hasil, sepertinya tidak ada hasil. Tapi dikatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Wow, ada kekuatan. Ya, ada kekuatan. Segala sesuatu yang kita alami tidak menghalangi untuk Allah memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Oleh sebab itu kita tetap kuat dan semakin kuat menjalani tahun ini. Amin, saudaraku. Dengan apa? Senang ada di rumah Tuhan. Ya. Kita berlindung pada mezbah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan terus menerus memuji Tuhan. Berserah mengandalkan Tuhan. Ya, berserah mengandalkan Tuhan. Sebab Tuhan pasti buka jalan dalam kehidupan saudara sekalian. Ya, mungkin orang-orang di sekitar kita mau menutup jalan kita. Saudara, terlalu banyak contoh dalam Alkitab. Dan saudara juga, saya percaya saudara pernah mengalaminya dengan Tuhan. Tapi jangan hanya sampai di pernah, tapi terus mengalaminya bersama dengan Tuhan. Bahwa sebenarnya ketika orang-orang mau menutup pintu, Allah buka jalan buat saudara. Amin. Ya, Allah memberkati saudara. Dan di tahun ini, saudara, Tuhan menyiapkan sesuatu yang luar biasa buat kita. Asalkan kita ada di dalam Dia. Terus ada di dalam Tuhan. Tetap kuat. Ya, dan semakin kuat di tahun ini bersama dengan Tuhan. Amin. Ku tak mampu
mulai datang dan meragukan iman saudara. Tapi pada saat ini, biarlah kita mengatakan, Engkau adalah sumber kekuatan kami Tuhan. Kami mau terus datang di rumah-Mu. Engkau adalah kesukaan kami. Kami mau mendekatkan diri kami dengan mezbah-Mu Tuhan. Kami mau senang untuk memuji Engkau, dan kami terus mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Engkau adalah sumber kuat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuntun kami Tuhan, bawa kami terus melangkah dengan kekuatan yang baru. Kami akan tetap kuat dan semakin kuat menghadapi tantangan seberat apapun. Engkau berikan kekuatan bagi kami. Haleluya. Pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau ada dan selalu menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam setiap kami. Jadikan kami umat yang tetap kuat dan semakin kuat, sehingga kami tampil lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Memberkati umat-Mu Tuhan. Apapun yang sedang direncanakan, didoakan, Tuhan berkati. Apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Tuhan tolong yang sakit, umat-Mu yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Anak-anak-Mu yang kembali bekerja, Tuhan tolong sepanjang minggu berjalan ini Tuhan. Tuhan berikan kekuatan baru, Tuhan berikan pembelaan. Tuhan tolong keluar masuk mereka dalam apapun yang sedang mereka kerjakan. Tuhan Engkau berkati, Engkau lindungi mereka di dalam nama Tuhan Yesus.
pada setiap kami umat-Mu adalah tangan jadi. Apapun yang dikerjakan, itu jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati, terjadi pelipat gandaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tangan setiap kami Tuhan, Engkau berkati dan terjadi kelimpahan. Berkat-berkat ilahi turun atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah El Shaddai bagi kami, penyedia kami Tuhan. Engkau adalah Jehovah Rafa bagi kami, sehingga sakit penyakit apapun disembuhkan. Tuhan, Engkau adalah El Gibor bagi kami, panglima perang kami, sehingga Engkau menjadikan kami lebih dari pemenang. Kiranya berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, sukacita, semangat yang baru dari Allah Roh Kudus turun atas setiap kami hari ini, besok sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.